Saraf kejepit adalah sering dianalogkan dengan HNP. Padahal HNP itu tidak harus dioperasi. Kenapa? Karena nyeri pada HNP bukan karena saraf kejepit. Saraf kejepit itu gejalanya adalah parese atau kelumpuhan atau hipastesi atau anestesi, yaitu rasa baal. Sedangkan nyeri yang timbul adalah bukan nyeri karena saraf terjepit. Nyeri dibagi menjadi dua. Satu, nyeri mekanikal, yaitu misalnya pergerakan tulang belakang, persendiannya bergerak. Dan yang kedua adalah nyeri diskogenik atau neurogenik. Nyeri yang karena mekanikal itu biasanya hampir 85% karena misalnya karena perkapuran dan sebagainya. Lihat gambar. Nyeri diskogenik itu adalah sebenarnya bukan karena disnya, bukan karena lempengan antara dua tulang belakang, tapi karena zat kimia atau chemical yang merangsang daripada saraf-saraf tersebut, yaitu disebutkan nyeri iritatif. Lihat gambar. Sedangkan nyeri-nyeri lainnya termasuk diskogenik, neurogenik adalah hanya 15%. Pengobatan untuk nyeri mechanical biasanya yang paling bagus adalah dengan radiofrekuensi. Kita lihat gambar. Atau dengan fiksasi. Fiksasi seperti ini kita lihat. Ini tulang belakang, ya, yang diberikan fiksasi. Ya, fiksasi diberikan rod dan screw. Ya, tujuannya apa? Yaitu untuk tidak membuat bergerak. Jadi antara persendian tulang belakang ini tidak bergerak. Kalau dia bergerak, maka saraf-saraf di sini itu akan terangsang dan menjadikan otot-otot daripada paravertebral menjadi kejang dan menyebabkan sakit. Sedangkan dengan melakukan radiofrekuensi, kita blok sarafnya di sini. Jadi tidak perlu lagi dipasang begini, kita blok sehingga dalam pergerakan tulang belakang saraf ini tidak terangsang. Jadi nyerinya akan hilang dan kejangnya otot-otot paravertebral ini akan hilang. Ya, lihat gambar. Kemudian pengobatan nyeri karena diskogenik dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, dengan IDET. IDET itu intradiskal elektrotermi. Ya, di situ dimasukkan radiofrekuensi untuk membuat dikeringkan seolah di-shrinkage, dimengkerutkan disnya, nukleusnya, sehingga kimia yang di dalam dis tersebut tidak merangsang lagi sarafnya. Gambar. Sama juga laser intradiskal. Laser intradiskal itu gunanya untuk juga mengecilkan dis yang ada di sini, ya, sehingga chemicalnya akan kering, tidak merangsang lagi. Pengobatan diskogenik juga dilakukan dengan cara diskotomi. Diskotomi itu adalah suatu penonjolan daripada nukleus atau inti daripada dis yang di sini, ya, diambil dengan mechanical, ya, kita melalui kulit menembus ke dis ini dan diambil bagian per bagian daripada dis ini. Sebetulnya
tujuannya juga apa? Menghilangkan kimia dan mekanik dan chemical yang ada di sini yang merangsang di sini. Sedang kelemahannya baik itu idet atau intradiskal, elektrotermi maupun laser maupun diskotomi adalah membuat ruangan ini makin bergoyang. Karena apa? Space-nya itu jadi longgar, ya. Dan padahal sebetulnya nyeri ini bisa juga disertai dengan mechanical. Jadi kegagalan daripada terapi-terapi intradiskal, elektrotermi atau laser maupun diskotomi itu jauh lebih baik radiofrekuensi dibandingkan pengobatan-pengobatan yang lain tersebut, ya. Jadi gambar silakan. Sekarang kita sebagai ahli bedah, ya, ahli bedah saraf maupun ortopedi melakukan pengobatan saraf yang dikatakan saraf kejepit atau HNP. Sebetulnya sarafnya nggak kejepit karena kalau kejepit adalah kelumpuhan dan baal. Sedangkan nyeri yang karena mereka melihat adanya gambaran MRI, ya, atau CT scan, terlihat di sini ada HNP, itu mereka melakukan operasi open surgery, jadi dibuka semuanya, ya, dibuka semua otot-otot di sini dan di sini dibuka semuanya dan dilakukan pengambilan dari HNP. Ternyata setelah operasi gejala nyerinya hilang. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah secara kebetulan. Jadi bukan karena pengambilan daripada HNP-nya menghilangkan nyerinya, tapi waktu mereka itu menyisihkan otot-otot paravertebral sekaligus memotong tidak sengaja saraf-saraf yang di daerah persendian-persendian ini, ya. Maka gejala nyerinya akan hilang. Gambar. Kita lihat gambar-gambar ini, ya. Di situ ada saraf-saraf, kita lihat, dan saraf-saraf yang di situ di gambar itu, ya, seperti yang di sini, itu akan kepotong. Baik, saya rasa demikian pendapat saya. Mudah-mudahan bisa didiskusikan. Terima kasih.